إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil hadirin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas insyaallah biidnillahi ta'ala tentang seorang muslim yang tangguh di era modern ini. Tentunya barakallahu fikum, muslim yang tangguh tentunya berkait dengan agamanya, tangguh di dalam agamanya, kokoh di dalam agamanya, orang-orang yang sabat, tidak goyah diterpa berbagai macam fitnah-fitnah karena era modern. Tentunya dari satu sisi, yaitu sisi materi, banyak kemajuan. Tetapi dari sisi fitnah terhadap din justru semakin banyak, semakin mengerikan. Yang namanya air mengalir ketika masih dekat dengan mata airnya, dengan sumbernya masih jernih, bersih. Yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Murid-murid beliau adalah para sahabat radhwanullah alaihim ajma'in. Murid-murid istimewa, murid-murid pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk menjadi sahabat Rasulnya, untuk menjadi pendampingnya, untuk menjadi pendukungnya, untuk menjadi pembelanya. Sebagaimana dalam athar riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dinukil dalam kitab Syarah
Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Kata Ibn Mas'ud, Inna Allah ra'a qulub al-ibad. Atau Inna Allah nazara ila qulub al-ibad. Fara'a qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam afdalu qulub al-ibad. Fakhtara li nafsihi. Faj'alahu nabiyyan wa rasula. Allah melihat hati-hati para hamba. Dan Allah melihat hati yang terbaik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah pilih untuk dirinya sebagai rasulnya, nabinya dan utusannya. Thumma ra'a qulubal ibad. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati para hamba. Fara'a quluba ashabihi afdalu qulubil ibad. Ternyata didapati hati-hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati para hamba. Maka Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat Rasulnya, pendukung Rasulnya, untuk menjadi tentaranya, pembelanya. Dari ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, bahwa para sahabat menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu dengan pilihan Allah, takdir Allah, menjadi manusia-manusia istimewa setelah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga wajar kalau kemudian Allah turunkan wahyunya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Ketika ayat itu turun, kalian itu siapa? Ya para sahabat. Kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di tengah-tengah manusia, menyuruh pada yang baik, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih di dalam Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ini masih di mata airnya, jernih, bersih. Kemudian mengalirlah agama ini pada generasi berikutnya, para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Apa kata Nabi? Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kalimat ini menunjukkan yang berikutnya di bawah para sahabat, dan yang berikutnya lagi di bawah para tabi'in, yang berikutnya lagi di bawah para tabi'it tabi'in. Sedangkan kita berada jauh dari mata airnya, jauh dari masa kenabian, jauh dari masa para sahabat, jauh dari masa para tabi'in dan tabi'it tabi'in, jauh dari masa-masa para a'immah, para imam-imam ahlu sunnah. Tentunya masa-masa seperti ini, masa-masa fitnah yang menakutkan dan mengerikan. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Berarti perlu muslim yang tangguh, perlu muslim yang kokoh. Karena agama pada seseorang bisa berkurang. Adapun Islam akan tetap jaya, akan tetap ada biidnillahi ta'ala. Tetapi keislaman yang ada pada diri kita bisa berubah, bisa bertambah, bisa pula berkurang. Bisa berbelok ke kanan, bisa berbelok ke kiri. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan materi hari ini sangat penting. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang kokoh, tangguh menghadapi fitnah. Fitnah-fitnah yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Kata Allah Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Ini bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Pernyataan bahwa orang yang berkata saya muslim, saya mukmin, saya beriman, pasti akan diuji. Tidak mungkin tidak. Pasti akan diuji. Dan ujian-ujian itu semakin besar. Sesuai dengan kadar keimanannya. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat, kata Allah, bahwa kami mendatangi bumi ini dan kami kurangi dari ujung-ujungnya. Tidak terpikir di benak kita kalau ini bicara tentang masalah din, agama yang berkurang. Karena kalimatnya bumi yang berkurang. Ternyata tafsirnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan makna ayat ini sebagaimana dikatakan pula oleh Mujahid rahimahullah, dhahabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyara ahliha. Makna berkurangnya bumi ini adalah berkurangnya ilmu di alam dunia ini. Berkurangnya ilmu dengan berkurangnya para ulama. Dulu semuanya ulama. Para sahabat. Semuanya ulama. Semuanya ulamanya ulama. Alim. Karena murid langsung dari Rasulullah SAW. Demikian pula para tabi'in, murid langsung para sahabat. Tetapi kemudian berikutnya masih bisa dilihat ada ulama di Hijaz, ada ulama di Irak, ada ulama di Syam, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Malik, ada Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan al-Thawri, ada para imam ahlu sunnah. Walakinnahum madaw rahimahumullah. Tapi mereka semua sudah lewat, semoga Allah merahmati mereka. Berganti dengan ulama yang berikutnya. Kemudian semakin berkurang. Kalaupun ada penggantinya, tidak lebih hebat dari mereka. Tidak lebih tinggi ilmunya dari yang sudah hilang. Rahimahumullah. Di bawahnya. Kemarin di dunia ini ada dua imam. Ada Imam Al-Albani, ada Imam bin Baz. Ada masyayikh. Sekarang kemana mereka? Tapi bagaimana gantinya? Apakah seperti beliau? Yang hampir setiap kita buka kitab, mesti ada kalimat di footnote-nya, Sahahahu Al-Albani. Masya Allah. Tidak luput satu kitab pun dari takhrij beliau. Tidak ada gantinya yang seperti beliau. Dan terus kata Allah, nanqusuha min atrafiha, kami kurangi dari ujung-ujungnya. Dan apa yang terjadi? Di era modern ini, kalau ulama tadi berkurang kemudian habis, paling tidak habis sebuah negeri. Karena secara keseluruhan masih akan tetap ada Taifah Al-Mansurah. Tetapi bisa jadi di daerah tertentu habis orang berilmunya. Diantarkan jenazah orang berilmu yang terakhir. Setelah itu masyarakat pulang dari menguburkan jenazah gurunya, ulamanya, kebingungan. Mau nanya waris pada siapa? Datang ke kuburannya, tidak bisa menjawab. Ya Syekh, ini ada masalah. Tidak bisa jawab. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dan disahihkan oleh Al-Arnaud dan juga Syekh Al-Albani rahimahumullah. Kata Nabi, la tanqudanna 'ural Islam urwatan.
akan terputus urat keislaman seutas demi seutas. فَكُلَّمَنْ تَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسِ بِالَّتِي تَلِيهَا. Setiap putus satu urat, manusia yatatabbas, mencari-cari, bagaimana ini, kita pegang apa? Akhirnya memegang tali berikutnya. Ternyata tali berikutnya juga putus, tinggal tali berikutnya. وَهَكَذَا فَأَوَّلُهَا. Awal yang pertama akan hilang adalah hukum. Wa akhiruhum as-salah. Dan yang terakhir adalah salat. Artinya walaupun suatu saat hukum sudah menghilang sekian banyaknya, tapi salat masih ada. Dan ini mengingatkan kita pada ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika melihat perubahan-perubahan yang terjadi di masa generasi kedua. Karena Anas bin Malik diberi oleh Allah umur yang panjang, maka beliau termasuk sahabat-sahabat yang terakhir wafat. Beliau melihat generasi berikutnya dalam keadaan banyak perubahan. Kata beliau, "Wallahi, aku tidak melihat keislaman kalian illa hadhihi salah. Aku tidak lagi melihat keislaman kalian kecuali salat ini." Itu baru generasi kedua. Bagaimana kalau beliau dibangkitkan saat ini? Diletakkan di tengah-tengah Garut dan Tasikmalaya sini. Melihat apa yang tersisa. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika menemukan masjid, alhamdulillah masih ada salat. Alhamdulillah masih terlihat salatnya kaum muslimin. Dan dalam riwayat lain dikatakan yang pertama hilang adalah amanah. Dulu kata beberapa sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, aku berdagang mencari orang yang amanah mudah. Bahkan aku berhubungan dagang dengan Yahudi dan Nasrani, mereka bisa menjaga amanah. Tetapi generasi berikutnya, kami tidak mendapati orang yang amanah kecuali fulanun wa fulan. Dulu, di zaman Nabi, kami melihat orang yang amanah banyak. Bahkan yang di luar Islam masih menjaga amanah. Tetapi sekarang di masa generasi kedua sudah banyak. Aku tidak melihat yang amanah di antara kalian kecuali fulan wa fulan. Disebut nama satu persatu. Ikhwan ibn a'azakumullah, seakan-akan pengkhianatan itu biasa. Seakan-akan pembohongan, pembodohan, penipuan biasa. Dagang itu kalau nggak pakai nipu ya nggak akan untung, kata mereka. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa yang diberitakan tadi terjadi di era modern ini. Mana muslim yang tangguh, mana muslim yang istiqamah. Kita harus berupaya menentang arus yang jelek, arus yang mengarah kepada hilangnya amanah, arus yang mengarah pada hilangnya kejujuran, arus yang mengarah pada hilangnya hukum-hukum. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia. Walakin biqabdil ulama, tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim ittakhadha an-nas ru'usan juhala, hingga ketika tidak tersisa lagi orang yang berilmu, manusia mencari tokoh-tokoh agamanya dari orang-orang bodoh. Fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Mencari ulama tidak ada, akhirnya mencari tokoh-tokoh
yang dikira berilmu ternyata tidak. Yang dikira alim ternyata jahil. Mereka jadikan sebagai tokoh pembimbingnya, tokoh pemimpinnya, tokoh agamanya. Ternyata aftau bighairi ilmin. Ternyata berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya dhallu wa adhallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Hadis akhrajahu Bukhari wa akhrajahu Muslim fi sahihaihima. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti semakin keadaannya semakin jelek, semakin jauh dari mata airnya, semakin terjadi berbagai macam fitnah-fitnah. Semakin banyak kebodohan-kebodohan, semakin berkurang ilmu dan ulama. Maka ikhwan fillah azakumullah, disinilah perlunya seorang muslim yang tangguh. Yang tangguh adalah yang kokoh di atas agamanya. Walaupun badai menghempas, walaupun angin yang keras meniupnya, dia tetap kokoh di atas sunnah, di atas dalil, di atas Quran dan sunnah, di atas qala Allah wa qala Rasul, di atas apa kata Allah, apa kata Rasul. Tentunya akan berat. Karena beratnya maka dikatakan tangguh. Sebagian orang yang setengah-setengah akan terhempas dan akan berkata, tidak mungkin kita melawan badai yang sebesar ini. Tidak mungkin kita bisa melawan mayoritas manusia. Ikhwan fillah azakumullah. Seorang yang menjaga sunnahnya pada dirinya dan keluarganya dianggap sebagai orang aneh. Pakaiannya beda, kerudungnya beda, kebiasaannya beda. Mereka berduyun-duyun sekian banyaknya ribuan manusia ke konser. Yang datang ke masjid 1, 2, 3 orang. Atau paling banyak 10 orang. Lihat. Minoritas. Tapi masyarakat muslimin mayoritas. Benar. Musliminnya secara nama mayoritas. Tetapi yang kokoh dan tangguh untuk tetap istiqomah salat 5 waktunya di masjid bagi laki-laki. Berapa? Di tengah era modern, di tengah era digital, di tengah era fitnah yang kamu klik dengan jarimu, kamu bisa melihat kerusakan sebesar apapun. Kamu bisa melihat fitnah, kamu bisa melihat berbagai macam hiburan-hiburan yang haram di dalamnya. Tetapi dia tinggalkan. Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tangguh. Ini hebat. Wallahi, demi Allah, ini orang hebat. Mengapa? Karena dia bisa istiqamah di masa-masa berat. Rasulullah SAW pernah mendoakan di hadapan para sahabatnya bahwa semoga Allah merahmati mereka, sahabat-sahabatku atau saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Iya, engkau sahabat-sahabatku. Tapi nanti akan datang orang-orang yang tidak melihatku, tetapi beriman kepadaku. Ini yang didoakan. Istimewa. Tidak melihat Nabi, tetapi benar-benar berpegang dengan sunnah Nabi. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya nanti akan datang ayyamus sabr, hari-hari sabar. Al-amil fihinna bima antum alaih. Siapa yang mengamalkan amalan agamanya seperti kalian, maksudnya para sahabat, ajru 50 minkum, akan mendapatkan pahala 50 kalian. Kata para sahabat, mungkin 50 kali mereka ya Rasulullah. 50 kali mereka. La, bal minkum, bahkan 50 kali kalian. Ayyamus sabr. Barakallahu fikum. Saya tidak berkata hari ini sudah ada
atau sudah muncul. Apalagi menyatakan hari kita ini hari-hari sabar. Belum. Mengapa? Karena Nabi menyatakan hari-hari sabar itu al-qabid ala sunnah, yang berpegang dengan sunnah, kal-qabid alal jamr. Siapa yang berpegang dengan sunnah di hari-hari sabar itu seperti memegang bara api. Dipegang bara api, tangan terbakar. Lepas dari sunnah. Lepas dari agama. Saking beratnya. Digambarkan bahwa dia seperti memegang bara api. Alhamdulillah. Walaupun memang fitnah hari ini berat. Tapi belum bisa dikatakan memegang bara api. Terbakar diri. Alhamdulillah. Kita tidak disiksa seperti Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu yang ditindih batu di tengah terik panas matahari di padang pasir. Tetap istiqamah menyatakan ahad. Kita juga enggak disiksa seperti disiksanya keluarga Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhum. Ibunya ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai keluar dari mulutnya. Wanita syahid pertama dalam sejarah Islam. Bapaknya, kakinya diikat ke satu kuda dan kaki yang lain diikat ke kuda lain. Dan dipacu dua kuda tadi ke arah yang berbeda hingga terbelah dua. Ammar ibn Yasir menyaksikan ibu bapaknya disiksa sampai mati. Ketika Ammar terpaksa menyebutkan kalimat yang mereka minta, ada yang melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ammar begini. Kata Nabi, la, Ammar dipenuhi keimanan min mafraqi ra'si sampai atrafi rijli. Ammar dipenuhi keimanan dari belahan rambutnya sampai ujung kakinya. Rasulullah SAW percaya. Sampai turun ayat illa man ukriha. Alhamdulillah. Kita hari ini berpegang dengan din, berpegang dengan agama, dengan tauhid wa sunnah. Kita nggak disiksa. Tidak disiksa seperti disiksanya Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat, sahabat yang mulia dari turunan budak, disiksa oleh tuannya, didekatkan api hingga kulitnya melepuh dan kepalanya berdarah, dan dia ikat kepalanya dengan kain dalam keadaan tubuhnya melepuh, melihat Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, afala tad'ullaha lana? Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Tidakkah engkau memintakan kepada Allah jalan keluar untuk kami? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Rasulullah SAW menjawab, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma yatikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah. Apakah kalian kira kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji seperti ujian-ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, ditimpa kejelekan-kejelekan, ditimpa kerugian-kerugian, dan ditimpa zilzal, digoncangkan segoncang-goncangnya. Hingga Rasul saja dan yang bersamanya mengatakan mata nasrullah. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Mereka, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para Rasul dan para pengikutnya, yakin pertolongan pasti datang. Yakin Allah akan menolong. Tapi saking beratnya bertanya-tanya kapan. Adapun mereka yang fi qulubihim marad. Adapun mereka yang hatinya punya penyakit nifaq. Maka mereka langsung berkata, tidaklah Allah memberikan janji-janji kecuali palsu, kata mereka. Mana janji-janjinya?
palsu semua. Astagfirullah, langsung kufur. Langsung terhempas. Tidak tangguh, rapuh. Seperti jaring laba-laba. Rapuh. Fi qulubihim marad, fi qulubihim nifaq, fi qulubihim zaig. Tetapi mereka, para sahabat, tetap yakin pasti akan datang, pasti akan datang. Hanya bertanya-tanya, kapan? Saking beratnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat yang sama, Nabi menyatakan kepada Khabbab ibn al-Arat tadi, ketahuilah, orang sebelum kalian, ada yang diparut dagingnya dari tulangnya, sehingga terkelupas dari tulangnya. Di antara orang sebelum kamu, ada yang digergaji min mafraqi ra'si, sampai terbelah dua. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanyakan pada diri kita masing-masing, seberapa berat sih ujian kita kalau kita berpegang dengan tauhid wa sunnah? Seberapa berat? Mengapa kita tidak bisa kokoh di atas tauhid wa sunnah, di atas salatul jamaah, di atas qiyamul lail, di atas salat siyamun nahar, di atas puasa Ramadan, di atas syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan bin a'azakumullah. Kalau kita tidak kokoh dan tangguh, akan berkurang keislaman sedikit demi sedikit tanpa terasa. Ngalah. Sudahlah nggak apa-apa, ngalah. Sudahlah nggak apa-apa, ngalah. Sudahlah nggak apa-apa, ngalah. Habis agama. Agama itu barakallahu fikum terdiri di dalamnya dari sunnah-sunnah. Terdiri dari ajaran sunnah demi sunnah. Seperti dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Apa maknanya sunnah? Ajaran Nabi. Islam itu ajaran Nabi. Ajaran Nabi itulah Islam. Sehingga ajaran Nabi ada berapa? Dikumpulkan sunnah-sunnah Nabi diajarkan. Itu Islam. Kalau kurang satu, keislaman kamu keruak sedikit. 2, 3, 4, semakin banyak. Seperti digerogoti keislaman kita dengan ngalah. Ya sudahlah, nggak apa-apa ngalah. Nggak boleh begini. Oh iya, nggak apa-apa ngalah. Nggak boleh begitu. Ini sunnah. Tapi peraturan. Ya udah ngalah. Habis. Sedikit demi sedikit. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, awwala ma tafqiduna min dinikumul khusyu'. Yang pertama akan hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Dalam riwayat amanah. Wa akhiru ma tafqiduna min dinikumus salah. Dan akhir dari yang hilang di tengah kalian adalah salat. Berarti yang gampang hilang itu adalah kekhusyuan. Salatnya masih ada, khusyuknya yang hilang. Rasa takut kepada Allah berkurang, dan sebagian hilang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dulu ketika mau mengambil sesuatu yang haram, tangannya gemetar. Aduh, ini haram. Tidak jadi. Tetapi kemudian ketika banyak yang mengerjakannya, maka dia ikut mengerjakannya. Mulai berani. Banyak orang ini yang mengerjakan seperti itu. Yang melanggar banyak, bukan saya sendiri. Sekelas, satu kampus melakukan, masa saya enggak? Saya akan dianggap terbelakang, tidak gaul, tidak modern. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, fitnah. Akhirnya berikutnya terbiasa. Malah dia kaget kalau ada orang yang tidak mau mengerjakannya. Mengapa? Seluruh kaum muslimin sudah melakukannya. Padahal itu adalah haram. Ikhwan ibn a'azakumullah, dianggap itu adalah sudah umum. Dianggap itu sudah biasa. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wala tantaqidha ural islami urwatan.
akan hilang keislaman itu seutas demi seutas. Wala yusalliyanna nisa'u wa hunna huyyad. Niscaya nanti suatu saat wanita-wanita salat dalam keadaan haid. Karena enggak ngerti ilmunya. Wala taslukanna tariqa man kana qablakum, dan kalian akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah, seperti sendal dengan sendal, seperti anak panah dengan bulu-bulunya di belakang, terus mengikuti kemana anak panah itu melesat. An-na'al bin na'al, seperti sendal dengan sendal. La tukhti'una tariqahum, niscaya kalian suatu saat tidak menyelisihi jalan-jalan mereka. Wala yukhta'annakum, mereka pun tidak menyelisihi kalian, kalian pun tidak menyelisihi mereka. Sama dengan orang-orang terdahulu. Hatta tabqa firqatan, hingga nanti terpisah menjadi dua golongan. Min firaqin katsirah, dari sekian banyak firqah-firqah. Fataqulu ihdahuma, masih ucapan Ibnu Mas'ud. Salah satunya berkata, ini setelah sekian lama dalam fitnah. Ma balu salawatil khams? Ada apa kita salat 5 waktu? Ngapain? Laqad dhalla man qablana. Sungguh telah sesat orang-orang terdahulu. Salat itu bukan 5 waktu. Innama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Salatlah di 2 penghujung siang dan di waktu malam cuma 3. Lihat. Lupa mereka atau pura-pura lupa kalau ayat ini ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Mereka tidak memiliki ilmu, tidak tahu kalau ayat ini didampingi dengan ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang salat pada masing-masingnya. Di dalam ayat ini disebutkan tarafain nahar, 2 penghujung siang, pagi dan sore. Wa zulafan minal lail, dan di tengah malam atau di kegelapan malam. Baru 3 disebutkan. Tetapi bukankah ada ayat-ayat lain yang merincikan waktu-waktu lain? Dan juga ada hadis Nabi yang menerangkan waktu-waktu yang 5, yang riwayatnya mutawatir. Dari dulu muslimin begitu, tiba-tiba ada yang berubah. Mengapa ini? Terbawa oleh hawa nafsunya sendiri. Terbawa oleh pikirannya sendiri. Tiba-tiba ada golongan lainnya lebih ekstrim. Salat itu saya baca di kamus artinya doa. Cukup doa saja. Ngapain harus tungkal-tungkul nyembah tembok. Astagfirullah. Ucapan kufur. Terucap dari mulutnya. Alhamdulillah. Kalau Rasulullah SAW terkenal dari kecilnya Al-Amin, si Ingkarus Sunnah ini terkenal dari remajanya dengan dehong, gede bohong. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti perubahan pergeseran itu ada kalau kita tidak tangguh, tidak istiqomah, tidak kokoh di atas sunnah, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih kata Abdullah bin Mas'ud, golongan kedua. Ada yang berkata, imanul mu'minina billahi keimanil malaikati. Keimanan kita, orang beriman ini, sama dengan keimanannya malaikat-malaikat. Astagfirullah. Sesat pula. Keimanan manusia dengan keimanan manusia yang lain saja berbeda-beda. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga ada yang beriman, ada yang kurang imannya, ada yang rapuh imannya, ada yang kokoh imannya, ada yang sempurna imannya. Bagaimana mungkin mereka berkata iman kami sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar, sama dengan imannya Jibril wa Mikail. Ini kesesatan pula.
Ikhwan ibn a'azakumullah, pertanyaannya, apakah kesesatan itu terjadi dalam 1 hari atau 1 jam? Tidak. Perubahan sedikit demi sedikit. Berkurangnya ilmu sedikit demi sedikit. Bertambahnya kebodohan sedikit demi sedikit. Lama-lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ditanya seorang ulama, bagaimana berkurangnya keimanan itu pada manusia? Kata beliau rahimahullah, seperti uang logam yang semakin lama tadinya tulisannya timbul, semakin lama semakin hilang tulisannya dan rata terhapus tulisannya, likathratil jaib, karena banyaknya di kantong diangkat, di kantong lagi diangkat, lama-lama tulisannya hilang. Tapi pertanyaannya, berapa lama itu? Uang logam yang tadinya tulisannya timbul 5 rupiah. Kamu dapat yang hari ini sudah rata. Sekian tahun perubahan. Kata beliau, atau seperti seekor kambing yang gemuk. Kemudian dia sakit. Semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, sampai kemudian mati. Demikian pula iman bisa berkurang, 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 berkurang. Disebutkan oleh Abdullah Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala, inna awwala dhahab ad-din tarkus sunnah. Sesungguhnya awal hilangnya agama adalah ditinggalkannya 1 sunnah. Ucapan Imam Abdullah Ad-Dailami. Awal pertama hilangnya Islam itu ditinggalkannya 1 sunnah. Ini gak penting ditinggalkan. Itu awalnya. Menjadi 2 sunnah, 3 sunnah, 4 sunnah. Maka mulailah keislaman digerogoti sedikit demi sedikit. Sampai suatu saat dia tidak tahu apapun kecuali namanya di KTP Islam. Dan itu sudah terjadi di beberapa negeri. Ketika murid-muridnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ada yang diterjunkan ke Bosnia dan Herzegovina. Bosnia dan Herzeg. Untuk mengajarkan mereka ilmu. Dan mereka dari sana telepon ke Syekh Ibnu Utsaimin dan saya hadir di situ. Mendengarkan suara teleponnya. Syekh, ternyata mereka yang muslimin yang kita bela ini, yang kita mau ajari, tidak mengerti apapun, wala salah, wala puasa. Cuma nama saja. Lihat, siapa yang Allah beri bencana? Orang yang keislamannya hampir habis. Jadi justru bencana dari orang-orang kafir yang membantai muslimin itu justru membangkitkan mereka. Sesungguhnya kami ini siapa sih? Oh, kami ini muslim. Sesungguhnya Islam itu kayak apa sih? Malah belajar. Hikmah. Hikmah dari ujian yang berat. Hikmah dari fitnah yang berat. Malah mereka belajar Islam itu apa. Tadinya tidak tahu apa-apa. Kecuali nama saja. Namanya masih nama-nama Islam. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Hamid, ada Fatimah, ada... Dan di beberapa daerah yang terkena bencana seperti itu, dibantai, ditumpahkan darahnya oleh musuh-musuh Allah, ternyata mereka tidak mengerti agamanya sendiri. Sampai dengan kejutan fitnah tadi, mulai sadar, sesungguhnya Islam itu seperti apa sih, kayak apa sih. Mulai belajar mereka. Alhamdulillah. Datangnya para talibul ilmi mengajari mereka ilmu dari pertama dasarnya. Engkau ajarkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ajarkan tauhid, ajarkan sunnah, bagaimana cara ibadah pada Allah. Di kemah-kemah mereka, di kem-kem mereka. Maksudnya di sela-sela peperangan. Ajari. Karena itu lebih penting untuk mereka, agar ketika mereka mati dalam keadaan mengerti la ilaha illallah. Agar mereka mati dalam keadaan masih salat. Dalam keadaan mereka masih beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa kata Abdullah Dailami rahimahullah? Inna awwala dhahabad din tarkus sunnah. Awal pertama hilangnya agama adalah ditinggalkannya sunnah. Wa yadhabud din sunnatan sunnatan.
Kama yadhabul hablu quwwatan. Akan hilang agama sesunnah demi sesunnah, seperti hilangnya kekuatan tali sedikit demi sedikit. Disebutkan riwayatnya dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh. Diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi. Dan juga diriwayatkan oleh Ibn Waddah. Dan dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Al-Lalikai. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu tali kapal yang sebesar ini. Di dalamnya terdiri dari benang demi benang. Tali kapal yang sebesar ini, itu dalamnya ada benang-benang. Tapi kalau kamu putus satu benang, apakah berpengaruh? Kayaknya tidak. Iya kan? Kayaknya tidak. Dos tebal ini, satu benang putus, nggak ngaruh lah. Tetapi kalau dibiarkan, akan dua benang putus. Dibiarkan jadi 3, sampai 30, 300, mulai separuh dari kumpulan benang tadi sudah putus. Sebentar lagi akan hancur. Sebentar lagi akan benar-benar putus. Sehingga barakallahu fikum, yang pertama tadi satu benang putus, jangan dianggap remeh. Hidupkan kembali. Jangan ada satu sunnah pun yang mati. Jangan boleh ada satu sunnah pun yang tertinggal. Pelajari, kerjakan. Pelajari, kerjakan. Pelajari, kerjakan. Belajari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari awal sampai akhirnya. Kerjakan pada diri kita masing-masing. Ini Muslim yang tangguh. Yang bisa menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah di era modern ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Amr, "Ma btudi'at bid'atun illa zadat mudiyya. Wala turikat sunnatun illa zadat hawiyya." Kata Ibnu Amr rahimahullah, tidaklah diada-adakan satu ajaran baru yang ditambahkan dalam agama kecuali melejit, melesat, langsung viral. Tetapi tidaklah ada satu sunnah ditinggalkan illa zadat hawiyya, tiba-tiba lenyap, sirna, terlupakan. Lihat, kalau sunnah ditinggalkan tiba-tiba hilang, terlupakan. Tetapi satu ajaran yang sesat, yang menyimpang, dimunculkan, langsung laris, langsung viral, langsung orang semua rame-rame mengerjakannya. Cepat sekali. Mengapa demikian? Karena yang satu, barakallahu fikum, syaitan mendukungnya, meniup-niupnya, dan membantu untuk memviralkannya. Syaitan dari jenis jin dan manusia, dua-duanya. Sedangkan sebaliknya, sunnah ketika ditinggalkan, jangan ribut, biar aja, biarin. Lenyap, sepi, hilang. Tidak disebut-sebut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi kedua. Bismillah ta'ala. Istirahat beberapa saat. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.